Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Safinatun Najah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebab tayamum, salah satu yaitu ada 3. Faqdul ma'i, pertama tidak adanya air, wal marodu, kedua sakit, wal ihtiyaju, ketiga butuh, ilaihi, kepada air, li'atsi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaromin, yang dimuliakan. Goirul muhtaromi, adapun yang tidak dimuliakan, sitatun, yaitu ada 6. Tarikus sholati, pertama orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsonu, dan kedua orang yang zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Wal murtaddu, ketiga orang yang murtad. Wal kafirul harobiyu, keempat orang kafir yang harobi. Wal kalbul akuru, kelima anjing yang galak. Wal hinziru, dan keenam babi. Jadi fasal ini menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada 3. Pertama, tidak adanya air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, airnya dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang dimuliakan. Adapun yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang zina muhson. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, orang yang kafir harobi, orang kafir yang memusuhi muslim. Dan yang kelima, anjing yang galak. Dan terakhir yang keenam adalah babi. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutut tayammumi, adapun syarat-syarat tayamum, asarotun, yaitu ada 10. Ayakuna, pertama harus ada itu tayamum, biturobin, adalah tetap dengan tanah. Wa ayakuna, dan kedua harus ada apa aturabu, tanah, tohiron, yaitu yang suci. Wa alla yakuna, ketiga jangan ada itu tanah, mustakmalan, adalah yang pernah digunakan. Wa alla yukholitohu, dan keempat tidak mencampuri terhadap tanah apa dakikun, tepung, wanahuhu, dan semisal tepung. Wa ayyaksidahu, kelima harus bermaksud itu man terhadap tanah. Wa ayyamsaha, keenam harus mengusap itu man wajhahu, terhadap wajahnya man. Wa yadaihi, dan kedua tangannya man. Bidor bataini, dengan 2 usapan. Wa ayuzila, dan ketujuh harus menghilangkan itu man an najasata, kepada najis, awalan, terlebih dahulu. Wa yastahida, dan kedelapan sungguh-sungguh itu man fil kiblati, dalam menghadap kiblat, qoblahu, sebelum tayamum. Wa ayakuna, kesembilan harus ada apa atayammumu, tayamum, ba'da dukhulil waktu, adalah tetap setelah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama, ke-10 harus bertayamum itu man likulli fardin, untuk setiap sholat fardu. Jadi fasal ini menjelaskan tentang
Syarat-syarat tayamum yaitu ada 10. Yang pertama menggunakan tanah dan tanahnya harus yang berdebu. Kedua, tanahnya harus suci. Yang ketiga, tanahnya tidak pernah digunakan. Yang keempat, tanahnya tidak bercampur dengan tepung atau semisalnya. Yang kelima, bermaksud dengan tanah tersebut sebagai alat tayamum. Keenam, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali usapan. Ketujuh, menghilangkan najis di waktu awal sebelum tayamum. Kedelapan, berijtihad menentukan arah kiblat sebelum tayamum. Kesembilan, tayamum setelah masuk waktu sholat. Dan kesepuluh, tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Furudut tayammumi, adapun fardu tayamum. Homsatun, yaitu ada 5. Al-awwalu, adapun yang pertama. Naklut turobi, adalah memindahkan tanah. Asani, adapun yang kedua. Aniyatu, adalah niat. Asalisu, adapun yang ketiga. Mashul wajhi, adalah mengusap wajah. Ar-rabi'u, adapun yang keempat. Mashul yadaini, adalah mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Al-khamisu, adapun yang kelima. At-tartibu, adalah tertib. Bainal mashataini, di antara 2 usapan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang fardu tayamum ada 5. Yang pertama memindahkan tanah. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang terakhir berurutan di antara 2 usapan. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Mubtilatut tayammumi, adapun yang membatalkan tayamum. Salah satun, yaitu ada 3. Pertama, sesuatu abtola yang membatalkan itu al-wudu'a, kepada wudu. Wariddatu, kedua murtad. Watawahumul ma'i, dan ketiga menyangka adanya air. Intayammama, jika bertayamum itu lifaqdihi, karena tidak adanya air. Jadi fasal ini menjelaskan tentang pembatalan tayamum. Ada 3. Yang pertama, apa saja yang membatalkan wudu maka termasuk membatalkan tayamum. Yang kedua murtad. Dan yang ketiga menyangka adanya air jika bertayamum karena tidak adanya air. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Allazi, adapun yang yathuru, bisa suci itu allazi minan najasati, dari najis-najis. Salasun, yaitu ada 3. Al-khomru, pertama khomer atau arak. Iza takhallalat, apabila menjadi cuka itu khomer. Binafsiha, dengan sendirinya itu khomer. Wajildul maitati, kedua kulit bangkai. Iza dubigo, ketika disamak itu jildu. Wama, dan ketiga sesuatu soro yang menjadi itu hayawanan, adalah menjadi hewan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang najis yang bisa menjadi suci itu ada 3. Yang pertama, arak ketika telah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, kulit bangkai ketika sudah disamak. Dan yang ketiga, benda najis yang berubah menjadi hewan. Contohnya seperti belatung. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. An-najasatu, adapun najis-najis. Salasun, yaitu ada 3. Mughallazatun, pertama najis berat. Wa mukhaffafatun, kedua najis ringan. Wa mutawassitotun, dan ketiga najis sedang. Al-mughallazatu, adapun najis berat.
Najasatul kalbi adalah najis anjing, wal hinjiri dan najis babi, wa far'i ahadihima dan keturunan salah satu dari anjing atau babi, wal mukhaffafatu dan adapun najis ringan, baulus sobiyi adalah air kencingnya anak laki-laki, allazi yang lam yat'am belum memakan itu allazi goirol labani selain ASI, walam yablug dan belum sampai itu allazi al-haulaini kepada umur 2 tahun, wal mutawassitotu dan adapun najis sedang, sairun najasati adalah sisanya najis, yakni selain najis berat dan ringan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang pembagian najis itu ada 3. Yang pertama ada najis mughallazo, yang kedua mukhaffafa, dan yang ketiga mutawassito. Najis mughallazo adalah najis anjing, babi, dan keturunan dari salah satu keduanya. Najis ringan adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum memakan apapun selain ASI dan belum sampai umur 2 tahun. Sedangkan najis mutawassitoh adalah sisanya najis selain najis berat dan najis ringan. Faslun adapun ini adalah satu fasal. Al-mughallazotu adapun najis berat, tathuru adalah bisa suci itu mughallazo bisab'i gosalatin dengan 7 basuhan, ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan zat najis mughallazo. Ihdahunna adapun salah satu dari 7 basuhan, biturobin adalah tetap dicampur dengan tanah, wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah, tathuru adalah bisa suci itu mukhaffafah birosyil ma'i dengan memercikkan air alaiha kepada najis mukhaffafah, ma'al golabati disertai mengungguli, wa izalati ainiha dan menghilangkan zat najis mukhaffafah, wal mutawassitotu dan adapun najis mutawassitoh, tanqosimu adalah terbagi itu mutawassitoh ala kismaini kepada 2 bagian, ainiyatin pertama najis ainiyah, wa hukmiyatin dan najis hukmiyah. Al-ainiyatu adapun najis ainiyah, allati adalah yang laha adalah tetap bagi allati launun adapun warna, warihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Fala budda maka harus min izalati launiha daripada menghilangkan warnanya itu ainiyah, warihiha dan baunya ainiyah, wa ta'miha dan rasanya ainiyah. Wal hukmiyatu dan adapun najis hukmiyah, allati adalah yang la launa tidak memiliki warna, wala riha dan tidak memiliki bau, wala ta'ma dan tidak memiliki rasa. Yakfika maka mencukupi terhadap kamu apa jaryul ma'i mengalirkan air alaiha kepada najis hukmiyah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang najis mughallazoh bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan zat najisnya, yang mana salah satu dari 7 kali basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Najis mukhaffafah bisa menjadi suci dengan memercikkan air terhadap najis tersebut secara merata dan menghilangkan zat najisnya. Najis mutawassitoh terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Maka cara mensucikannya harus menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa.
maka cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada zat yang terkena najis tersebut. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Aqallul haidi, adapun paling sedikitnya haid, yaumun adalah sehari, walailatun dan semalam. Wa ghalibuhu, dan adapun normalnya itu haid, situn adalah 6 hari, au sabun atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya haid, homsata asyara yauman adalah 15 hari, bilayaliha dengan malamnya. Aqallut tuhri, adapun paling sedikitnya suci, bainal haidotaini, di antara dua haid, homsata asyara yauman adalah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan adapun normalnya suci, arbaatun adalah 4, wa isruna dan 20, yauman harinya. Au salah satun atau 3, wa isruna dan 20, yauman harinya. Wala hadda, dan tidak ada batasan li aksarihi untuk paling banyaknya suci. Aqallun nifasi, adapun paling sedikitnya nipas, majjatun adalah setetes. Wa ghalibuhu, dan adapun normalnya nipas, arbauna adalah 40, yauman harinya. Wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya nipas, situna yauman adalah 60 hari. Jadi fasal ini menjelaskan tentang paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam, normalnya 6 atau 7 hari, dan paling banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya waktu suci di antara dua haid adalah 15 hari, normalnya 24 atau 23 hari, dan tidak ada batasan untuk waktu yang paling banyak. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah, normalnya 40 hari, dan paling banyaknya adalah 60 hari.